Jamal dengan NIM 2214210113, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pemerintahan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan ilmu pemerintahan yang diambil dari buku Kibernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Objek material ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan merupakan objek material sasaran studi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, dalam ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum. Setiap disiplin ilmu mempunyai metodologi, yaitu metodologi ilmu. Jadi, ada metodologi ilmu politik, ada metodologi ilmu hukum, dan sebagainya. Pendekatan metadisiplin. Pada basis platform ini tertanam pohon ilmu pengetahuan. Dari pohon ini lahir cabang-cabangnya. Yang membedakan cabang satu dengan cabang yang lain adalah anggapan dasar, basic assumption-nya. Konsep metadisiplin digunakan oleh Suwargono 1987 sebagai penyempurnaan pendekatan interdisiplin yang digunakan oleh Universitas Leiden dan Universitas Utrecht dalam menyelenggarakan studi Indologi. Kedua adalah pendekatan paradigmatik. Di samping suatu platform dapat terlihat berbeda-beda jika dipandang dari berbagai sudut pandang menurut metodologi ilmu tertentu aspek segi. Seperti telah dikemukakan di atas, suatu objek forma dapat terlihat berlain-lainan jika diamati dari waktu ke waktu, dari lingkungan budaya yang satu ke lingkungan budaya yang lain, melalui metodologi ilmu yang bersangkutan. Hal ini terjadi melalui pendekatan yang disebut pendekatan paradigmatik. Konsep paradigma biasanya dikaitkan dengan nama Thomas Kuhn. Tulisannya berjudul The Structure of Scientific Revolution sebagai bagian dari International Encyclopedia of Unified Science, diterbitkan pada tahun 1962. Kuhn berpendapat setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut, perubahan, dan perkembangan terus-menerus. Para ahli metodologi menyebut yang terakhir ini heuristik. Ketiga, pendekatan ontologikal. Dalam berbagai fase perkembangan paradigma, suatu disiplin beriringan dengan ontologinya. Dari sisi ontologi, kali ini ilmu pemerintahan terlihat sebagai body of knowledge yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Pada tahap pertama, gejala pemerintahan sebagai objek materi dikaji melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu, sehingga objek formal tertentu pada platform bersama itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materi atau bagian integral disiplin yang bersangkutan seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu lain-lain. Pada tahap kedua, terbentuklah kelompok nilai-nilai pemerintahan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan berbagai disiplin di atas, penerapan ilmu pengetahuan lain, terutama nilai-nilai ideografik dan nilai-nilai normatif. Pada tahap ketiga, berbagai anggapan dasar tentang ilmu pemerintahan dibangun berdasarkan anggapan dasar tersebut
pemerintahan berangsur-angsur membedakan dirinya dengan disiplin lain dan menegakkan identitasnya sendiri monodisiplin. Ilmu pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil disusun juga berdasarkan berbagai anggapan dasar atau metodologi ilmu pemerintahan. Metodologi ilmu pemerintahan misalnya membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik sebagai berikut. Dengan mengambil contoh pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahap keempat, terjadi interaksi antara ilmu pemerintahan dengan disiplin lainnya. Interdisiplin dalam mengkaji gejala pemerintahan. Gejala perilaku seorang pejabat yang berubah begitu ia pensiun, perilaku seorang profesional yang berubah ketika ia diangkat menjadi pejabat. Gejala memudarnya karisma ini berkibarnya heoris dapat dikaji oleh ilmu pemerintahan melalui teori-teori sosiologi dan psikologi, sehingga lahirlah ilmu pemerintahan yang berbau atau bersifat dipengaruhi oleh sosiologi atau psikologi. Pada tahap kelima, gejala pemerintahan dikaji oleh sejumlah disiplin ilmu pengetahuan menjadi spesialisasi masing-masing bergerak dari objek formalnya melintasi objek formal ilmu pemerintahan. Kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya. Kemampuan dan nominatif itu terbentuk pada tahap ke-6 tatkala metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu-ilmu lain sebagaimana ilmu pemerintahan menggunakan metodologi ilmu-ilmu lain juga. Pada tahap ke-7, body of knowledge yang merupakan produk pendekatan lintas disiplin. Tahap ke-5, misalnya sosiologi pemerintahan berkembang pesat menjadi dewasa, membedakan diri dengan induknya, sosiologi dan mandiri. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya jelaskan, kiranya dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Sulistiawati Putri Damal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.